Bongkar sifat buruk wanita saat PDKT dan kenapa lo harus waspada. PDKT sering diasosiasikan sebagai perjuangan cowok buat dapetin cewek. Tapi gimana kalau gue bilang bukan cuma cowok yang harus dinilai, cewek juga. Karena dibalik senyum manis dan respon seru-seruan cewek saat lo lagi deketin dia, ada banyak sifat buruk tersembunyi yang kalau lo gak sadar dari awal bisa bikin lo rugi waktu, energi, bahkan harga diri. Yuk kita bongkar satu-satu, biar lo nggak buta. 1. Cewek yang cuma mau perhatian, tapi gak mau komitmen. Ini tipe cewek paling sering muncul di fase PDKT. Dia mau ngechat lo kalau lagi sepi, ngajak curhat tapi selalu soal cowok lain, ngerespon manis tapi pas diajak ketemu, ghosting, ngerasa nyaman sama lo tapi status lo cuma temen baik. Kenapa ini bahaya? Karena lo jadi ATM emosional. Cewek ini ngambil perhatian, validasi, rasa aman tanpa pernah kasih feedback emosional yang sepadan. Sifat buruk ini muncul dari ego. Dia pengen dikagumi, tapi gak mau ngeresiko hati. Dan banyak cowok kejebak jadi good listener atau cowok penampung energi. Solusinya, lo harus punya batas. Lo bisa care, tapi harus lihat progres. Kalau stuck di tempat, tarik diri lo. Lo bukan alat hiburan. 2. Cewek yang uji-uji lo tanpa tujuan jelas. Ada cewek yang mindsetnya, gue harus lihat seberapa jauh dia mau berjuang. Tapi sayangnya, gak semua perjuangan itu sehat. Contohnya, sengaja slow respon biar lo makin penasaran. Suka posting cowok lain buat bikin lo cemburu. Bilang, aku bingung, aku belum siap, tapi tetap minta ditemenin. Bilang, kita temenan aja ya, tapi posesif pas lo dekat cewek lain. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis. Dan yang paling ngeri, cowok sering ngerasa itu tantangan. Padahal itu cuma bentuk permainan emosi, biar dia tetap jadi pusat perhatian. Kalau lo deketin cewek kayak gini, awalnya lo merasa disayang, tapi ujung-ujungnya dia hilang tanpa sebab. Bukan karena lo kurang, tapi karena dia belum bisa bedain tertarik dan tulus. 6. Cewek yang gak bisa bedain daya tarik sama cinta. Ini bahaya karena cewek kayak gini mudah tertarik sama cowok yang ganteng atau lucu, tapi cepat bosan. Gampang bilang aku ngerasa cocok, tapi gak ngerti cara ngejaga koneksi. Ngerasa chemistry itu cukup buat relasi, tapi gak mau effort buat kenal lebih dalam. Kalau lo deketin cewek kayak gini, awalnya lo merasa disayang, tapi ujung-ujungnya dia hilang tanpa sebab. Bukan karena lo kurang, tapi karena dia belum bisa bedain tertarik dan tulus. 7. Cewek gampang tersanjung, tapi gak siap dibalas. Beberapa cewek, apalagi yang populer atau punya banyak fans, sering ngembangin addiction terhadap perhatian. Bukan karena mereka jahat, tapi karena perhatian bikin mereka ngerasa eksis. Lo muji dia, dia senyum. Lo reply story-nya, dia bales hehe. Lo ajak ngobrol, dia respon ramah. Tapi ketika lo ajak ngobrol lebih serius atau ngajak ketemuan, dia mulai jaga jarak. Lo mulai ngerasa di ghosting. Kenapa? Karena sebenarnya dia gak cari koneksi. Dia cuma cari validasi. Dan itu yang bikin lo kayak mesin pujian berjalan. Solusinya, lihat apakah dia bales perhatian lo dengan perhatian juga, atau dia cuma jadi konsumen energi lo. Kalau dia gak pernah invest balik, saatnya tarik diri. 8. Cewek yang pura-pura gak tahu, tapi sebenarnya ngatur lo diam-diam. Tipe cewek ini pinter banget mainin gestur, nada suara, dan kata-kata yang ambigu. Misal, aku bingung harus pilih siapa ya? Kamu tuh baik banget deh, gak kayak cowok lain. Aku sayang sama kamu, tapi kayaknya aku belum bisa. Gak salah secara teknis. Tapi kalau lo gak peka, lo bakal digiring buat terus ngejar, terus ngebuktiin, terus nanti. Sebenarnya dia yang punya kontrol.
Ini adalah bentuk pasif kontrol. Lo digerakkan bukan dengan perintah, tapi lewat rasa bersalah atau ekspektasi implisit. Kalau lo terlalu pengen dimengerti, lo bakal masuk ke game dia. Solusinya, jangan takut kecewain orang yang gak pernah kasih kejelasan. Kalau dia emang niat kenal lebih jauh, dia gak bakal main abu-abu. 9. Cewek yang PDKT sambil ngoleksi cowok. Yes, ini keras tapi real. Ada cewek yang dalam masa PDKT, jalan sama lo hari Jumat, jalan sama cowok lain hari Sabtu, Minggu update status healing dulu ah. Lo kira lo lagi dekat, padahal lo lagi diadu sama 3-5 cowok lainnya. Kenapa ini bisa kejadian? Karena cewek juga punya option, dan gak semua cewek bijak. Banyak yang lebih suka mempertahankan opsi banyak cowok supaya dia gak ngerasa kesepian dan gak berani komit ke satu. Dan lo, bisa jadi lo cowok cadangan. Lo harus lihat realitanya. Kalau setiap lo ngajak ketemu, dia selalu sibuk, tapi update story di tempat cozy, lo bukan prioritas. Solusi, lo harus punya value dan harga diri. Kalau dia gak bisa treat lo dengan jelas, lo mundur. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo gak mau jadi plan B. 10. Cewek yang belum melek emosi. Banyak cewek belum belajar emotional intelligence. Mereka belum ngerti cara ngomong perasaan dengan jelas, cara menyampaikan boundaries, cara mengelola konflik. Mereka maunya semua cowok ngerti sendiri, bisa baca pikiran dan sabar. Kalau lo gak ngerti kode mereka, lo dianggap gak peka. Padahal relasi dewasa butuh dua pihak yang bisa komunikasi, bukan tebak-tebakan. Kalau cewek belum belajar regulasi emosi, lo bakal kelelahan buat ngeladenin moodnya. Jadi, gimana dong bro? PDKT bukan cuma soal usaha cowok buat dapetin cewek, tapi juga soal lo milih. Cewek kayak apa yang layak buat diperjuangin? Cewek yang layak bukan berarti sempurna, tapi dia mau komunikasi dan mau jujur, serta gak manipulatif. Dan lo, jangan jadi cowok yang kehausan cinta sampai gak bisa ngebaca red flag cewek. Kita satu-satunya yang bahas gini. Lo boleh cari di luar sana, jarang ada yang mau ngomong jujur soal sisi gelap cewek saat PDKT. Kebanyakan konten nyalahin cowok terus. Tapi di sini kita real. Kita ngasih lo sudut pandang psikologi, vibrasi, dan pengalaman lapangan. Karena tujuan kita bukan buat nyindir cewek, tapi buat ngelindungin cowok yang tulus tapi sering disakiti. Mau cewek tertarik sama lo tanpa harus capek ngejar? Yang lo butuhin cuma satu, yaitu e-book Pria Bertumbuh. Order sekarang juga biar lo bisa segera dapetin cewek. Dan buat lo yang pengen curhat, lo bisa kontak gue di WhatsApp. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.